Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024. Ya, luar biasa ya. Kejadian yang viral baru-baru ini ya, yang memperlihatkan penceramah ya, sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan umat beragama, Miftah Habibur Rahman ya, atau Gus Miftah ya. Video yang sebenarnya kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tepatnya tanggal 20 November 2024 dalam acara Magelang Bersolawat, dimana ya dalam video tersebut ada cuplikan ya, dimana Gus Miftah ya bisa dikatakan mengeprank ya penjual es teh atau air mineral. Luar biasa ya. Dan kita sudah tahu bagaimana video itu, dimana Gus Miftah itu diminta memborong dagangannya si penjual tersebut ya. Yang sebenarnya kalau dilihat nilai jualannya itu nggak sampai 100.000 kok ya, karena ada 13 air mineral dan 5 buah es teh ya, yang masing-masing harganya 5.000 saja. Artinya hanya sekitar kurang lebih 90.000, nggak sampai 100.000 ya. Ya, tapi yang kemudian yang terjadi adalah malah ya, dengan dikatakan bercanda ya, tapi bercanda itu menghina luar biasa. Dan kita tahu dagangan dari si Pak Sun Haji ya, Sun Haji ini juga tidak dibeli juga ya. Padahal sangat disayangkan ya, Gus Miftah ini di acara-acara sebelumnya malah kadang kan juga melakukan borong juga ya pedagang-pedagang kecil ya, tapi entah kenapa di saat itu malah melakukan hinaan. Dan sebenarnya yang kita tahu, Gus Miftah sendiri sudah meminta maaf lewat video pendek, kemudian juga langsung mendatangi ya kediaman dari Pak Sun Haji ini, bahkan setelah viral ya, setelah viral kemudian Pak Sun Haji mendapatkan bantuan dari netizen, kemudian juga ada yang mau mengumrohkan, dan banyak sekali yang kemudian bersimpati dan berempati terhadap Pak Sun Haji ya, karena Pak Sun Haji ini ya usianya masih muda, masih produktif, namun beliau mengalami kecelakaan kerja di pekerjaan sebelumnya di tukang kayu ya, pada patah di tangan kirinya, hingga kemudian beliau akhirnya beralih profesi menjadi penjual minuman. Dan ya memang beliau berharap ya penjual minuman itu ya di acara-acara besar seperti pengajian, tablik akbar dan lain sebagainya, yang memang disitulah biasanya para penjual minuman itu ya mencari rizki untuk kehidupannya sehari-hari. Bahkan dalam wawancara yang terpisah ya, saat kejadian itu beliau hanya akhirnya membawa pulang uang sebesar Rp35.000, yang 15.000 beliau belikan bensin, yang 20.000 untuk kebutuhan di rumah ya, sedangkan anaknya ada 2, satu masih SMP dan satu SD ya. Artinya sebenarnya apa yang Pak Sun Haji lakukan kan sudah luar biasa ya. Beliau bekerja dengan gigih keras, terus melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, walaupun dengan kondisi fisiknya yang kemudian mengalami kecelakaan kerja. Namun saat mencari rezeki malah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Walaupun bercanda, tapi sangat menyakitkan lah ya. Kita ketika melihat videonya pun sangat miris ya. Itu yang dilakukan oleh seorang penceramah yang posisinya sebagai utusan khusus presiden. Ya. Ini kalau di Jepang ya, ini pasti pejabatnya sudah mundur. Dan kali ini ya, sebelum kasus Miftah Maulana, ada gubernur di Jepang hina penjual sayur, berujung mundur. Wah, luar biasa ya. Dan kita tahu Jepang dengan budaya harakiri dan kemudian budaya malu yang sangat tinggi, itu banyak sekali kejadian luar biasa di Jepang ya. Terlambat 5 menit saja akhirnya menteri ya dalam rapat dengan DPR itu terlambat 5 menit ya, itu mundur ya. Setelah meminta maaf rapat, terus itu dia mundur karena dianggap lalai. 5 menit loh ya, padahal kalau di negeri ini ya janjiannya jam berapa, datangnya jam berapa ya. Kadang kalau mau janjian itu harus ditentukan 1 jam lebih awal ya. Misalkan kita mau jalan jam 7, maka janjiannya jam 6, atau mau jalan jam 8, janjiannya jam 7, karena kebiasaan ngaretnya ya. Pendakwah sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana Habibur Rahman tengah menjadi sorotan. Adapun dirinya disorot lantaran menghina penjual es teh asal Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bernama Sun Haji saat berdakwah pada 20 November 2024 yang lalu. Dan kita tahu artinya kalau video ini nggak viral, Gus Miftah itu nggak minta maaf ya, karena minta maafnya Gus Miftah itu kan setelah video ini viral dan kemudian juga mendapatkan teguran dari Mayor Teddy selaku sekretaris kabinet. Dan kita tahu
eh, apa namanya apa yang dilakukan Miftah adalah berarti atas perintah Pak Prabowo Subianto selaku presiden sudah mengetahui permasalahan ini. Jadi artinya selama 10 hari terakhir dari tanggal 20 sampai tanggal awal-awal Desember, ya Gus Miftah tuh nggak ngapa-ngapain ya, karena sebelum video ini viral. Ya ini juga akhirnya netizen juga menyorot terkait orang di samping Gus Miftah yang tertawanya begitu terbahak-bahak, yang ternyata juga adalah pengurus pondok pesantren Api Magelang, Api Al-Huda Magelang. Ini sangat disayangkan juga ya. Walaupun ya tadi nggak ada perasaan empati di situ ya, sebagai seorang pendakwah dan juga ya pejabat ya paling tidak. Meski peristiwa tersebut sudah terjadi sekitar 2 pekan lalu, namun potongan video Miftah menghina Sun Haji baru viral di media sosial 2 hari belakangan. Dalam video tersebut mulanya Miftah bertanya pada Sun Haji terkait dagangannya sudah laku atau belum. Namun ketika bertanya, Miftah justru menghina Sun Haji dengan ucapan mengumpat, "Es tehmu cik oke ra?" Ya masih yo ono didol ya tet ya itulah, es teh kamu masih banyak atau tidak, masih ya di sana dijual, selanjutnya disensor, ucap Gus Miftah dari atas panggung kepada pedagang es teh tersebut. Dolan dhisik golak reng payu wis takdir ya, kamu jual dulu ya, kalau nanti ya tidak laku atau belum laku ya wis takdir insyaallah. Ya, ini nggak ada rasa empati. Harusnya ya tadi, kalau belum laku ya udah nanti saya beli semuanya. Soalnya kan kepala kalau kita dihitung pun juga nilai dagangan Pak Sun Haji itu yang dia bawa saat itu tuh nggak sampai 100.000. Kalau semua harganya 5.000, dan memang biasanya harga normal es teh dan juga minuman air mineral ya di acara-acara memang 5.000. Ucapan Miftah itu disambut tawa oleh para pemuka agama di panggung dan jemaah yang hadir. Setelah itu kamera langsung menyerot Sun Haji yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya. Video ini pun membuat viral banjir hujatan dan berujung meminta maaf ke Sun Haji. Pada Rabu ya 4 Desember kemarin, Miftah mengunjungi kediaman Sun Haji untuk meminta maaf secara langsung. Dan kita tahu juga hasil akhirnya ya. Akhirnya Bapak Sun Haji diangkat sebagai anggota kehormatan Banser. Memang di luar prediksi BMKG ya. Di sisi lain, meski Miftah sudah meminta maaf, muncul desakan agar dirinya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Prabowo akan benar-benar mencopot Miftah untuk peristiwa ini. Ketika ditanyakan terkait hal tersebut, Kepala Juru Bicara Kantor Kepresidenan Ujang Komarudin, pencopotan terhadap pejabat di kementerian adalah wewenang Presiden. Jadi memang wewenang Presiden, apalagi kan posisinya walaupun bukan menteri tapi utusan khusus presiden ya. Ini sangat disayangkan ya. Kalau soal apakah GM akan mengundurkan diri, itu silahkan tanyakan kepada yang bersangkutan. Kalau soal dicopot atau tidak, itu hak prerogatif presiden, katanya kepada Tribun News Rabu siang. Ada gubernur di Jepang ya hina penjual sayur berujung mundur. Sementara peristiwa serupa seperti yang dilakukan Miftah sempat terjadi di Jepang pada April 2024 lalu. Adapun sosok yang dimaksud adalah Gubernur Prefektur Shizuoka bernama Haita Kawakatsu. Dikutip dari Japan Times, Kawakatsu menghina penjual sayur dan berujung dihujat oleh masyarakat Jepang. Akibatnya dirinya disidang etik dan siap mengundurkan diri sebagai gubernur. Peristiwa itu terjadi pada 1 April 2024 ketika Kawakatsu berpidato saat pelantikan pegawai negeri sipil baru di prefekturnya. Lalu Kawakatsu menghina penjual sayur dengan menyebut tidak lebih pintar dari pegawai negeri sipil yang akan dilantiknya. Semua orang di sini, pegawai negeri yang dilantik adalah orang yang cerdas, tidak seperti mereka yang menjual sayur, memelihara sapi, atau menciptakan sesuatu, katanya. Wah, ini luar biasa menghinanya. Ya karena bukan, ya Allah, ini ya wajar sih, ini juga harus jadi etik. Di sisi lain, kontroversi Kawakatsu tidak hanya berhenti di situ saja dan berujung kritikan menyasarnya. Sebulan sebelum mengecek penjual sayur, dia pernah membuat blunder dengan membuat pemeringkatan wilayah di prefektur Shizuoka berdasarkan budaya. Kebijakannya tersebut berujung kritikan karena dianggap tidak etis dan tidak menghargai keberagaman. Tidak sampai di situ, Kawakatsu juga pernah diminta mundur sebagai gubernur setelah mengecek kota Gotemba di Shizuoka. Adapun ejekannya yang mengatakan kota Gotemba cuma memiliki koshihikari, sejenis beras sebagai makanan sehari-hari. Dikutip dari NHK, Kawakatsu akhirnya mempercepat pengunduran dirinya menjadi 10 April 2024 tanpa menunggu sidang etik terlebih dahulu. Saya mengajukan pengunduran diri hari ini untuk memperpendek masa jabatan di pemerintahan prefektur, katanya saat itu dalam sebuah konferensi pers ya. Artinya ya
Kawakatsu ini sadar ya bahwa apa yang diperbuatnya itu memang tidak pantas dan berujung pada kritikan masyarakat luas ya. Dan di saat yang sama ternyata desakan ya untuk mundur terhadap Gus Miftah ini luar biasa ya, dimana di apa namanya Cheng.com terkait penandatanganan desakan ya, polling ya, tembus 40.700 orang yang menandatangani petisi copot Gus Miftah dari utusan khusus presiden. Apakah Anda termasuk yang tanda tangan? Ya kita nanti lihat linknya dulu. Saya juga mau tanda tangan. Petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan presiden di laman cheng.org hari ini Kamis 5 Desember 2024 pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat telah ditandatangani sebanyak 40.781 orang. Artinya saat ini sudah bertambah ya. Padahal pada Rabu kemarin 4 Desember 2024 pukul 16.20 baru terdapat 2.338 orang yang menandatangani petisi tersebut. Pada hari yang sama kemarin pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat yang menandatangani petisi tersebut bertambah menjadi 2.549 orang. Petisi ini muncul setelah video pernyataan Miftah Maulana Habibur Rahman yang dianggap menghina penjual es teh di Magelang, Jawa Tengah viral di media sosial. Sebelumnya Miftah merespon desakan pencopotan dirinya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Tidak usah tanya soal desakan pencopotan itu. Itu bukan kewenangan saya, kata Miftah ditemui di kediamannya Pondok Pesantren Ora Aji di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Adapun video Miftah yang dianggap mengolok-olok penjual es teh saat ia menggelar pengajian di salah satu pondok pesantren di Magelang, Jawa Tengah pada Rabu 20 November 2024. Wah, itu rekamnya sudah beredar dan semuanya hampir semua netizen sudah tahu. Usai video viral, Miftah telah meminta maaf. Video berdurasi 1 menit dan telah bertemu langsung dengan penjual es teh yang belakangan diketahui bernama Sun Haji. Ya, jadi seperti itulah, dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi para penceramah dan juga terlebih lagi jika dia seorang pejabat publik ya, harusnya lebih berempati ya, apalagi apa yang dilakukan Pak Sun Haji ini ya bukan kalaupun dianggap mengganggu konsentrasi ya, seperti kemudian yang diucapkan ya klarifikasi dari Gus Yusuf Hudori ya, ketua DPW PKB Jawa Tengah, itu nggak etis juga ya. Kalaupun dianggap mengganggu ya sudah, tinggal Pak nanti jualannya saya borong, Bapak duduk ya, atau bagikan itu dagangan, Bapak duduk dengarkan pengajian saya. Itu kan lebih bijak dan lebih mantap gitu ya. Kayak malah ya Allah ya akhirnya kan dibandingkan dengan video-video para penyanyi yang malah jajan ya di saat manggung di atas panggung ya, ataupun para ustadz yang lain yang kemudian memborong dagangan para penjual keliling ya. Ini akhirnya jadi bumerang juga bagi Gus Miftah, walaupun ya bisa dikatakan Gus Miftah itu ya sebelumnya juga ada kontroversi yang kemudian terbongkar ya. Apapun itu ya itu yang terjadi ya. Dan kalau memang Gus Miftah punya rasa malu, harusnya memang ya mengundurkan diri ya sebelum kemudian dicopot dari jabatannya, karena desakan ini cukup banyak ya, sampai 40.000. Nah, ini melebihi dari biasanya survei ya. Kalau survei kan biasanya respondennya cuma nggak sampai 5.000 ya, paling banyak itu 2.000 sampai 3.000. Kalau polling ya ini luar biasa ya. Luar biasa sampai tembus 40.000 ya. Kita nanti tambah lagi ya tanda tangan di cheng.org. Demikian ya, kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi juga ingat ya, jangan sampai kasus Gus Miftah ini menutupi kasus yang cukup besar juga di Jawa Tengah, yakni tepatnya di kota Semarang terkait siswa SMKN 4 Semarang yang ditembak mati oleh polisi dan ya sudah mati difitnah pula bertawuran ya. Sedangkan keluarga dan pihak sekolah itu membantah adanya tawuran. Bahkan masyarakat sekitar yang berada di lokasi kejadian penembakan juga mengatakan tidak ada aksi tawuran. Apalagi korban ya Gama siapa namanya yang berusia 17 tahun ini terkenal sebagai anak yang baik, anggota Paskibraka. Kemudian juga dia ikut ekstrakurikuler pencak silat karena dia mau jadi atlet juga dan cita-citanya menjadi tentara ya. Kasihan ya Allah, ini ngelus dada ya. Dan ini menjadi pola yang sama yang dilakukan oleh Parcok kepolisian ya, dengan kemudian memfitnah mayat ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.